Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji dan syukur mari kita sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izin dan kuasa-Nya lah kita masih diberikan kekuatan, kesehatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik adik-adik, pada kesempatan ini marilah kita sama mempelajari tentang definisi dari halal dan haram. Halal dalam istilah Islam berarti segala sesuatu yang diperbolehkan atau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan syariatnya. Hal ini mencakup makanan, minuman, perilaku, pekerjaan, dan segala aktivitas yang sesuai dengan hukum-hukum Islam. Misalnya, makanan yang tidak mengandung bahan yang dilarang seperti babi atau alkohol, atau tindakan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip moral Islam. Yang kemudian adalah haram, sebaliknya merujuk pada segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hal yang secara eksplisit dilarang dalam Al-Quran atau hadis, dan orang muslim diharapkan untuk menghindarinya. Contohnya adalah makanan daging babi, minuman alkohol, atau melakukan perbuatan yang merugikan orang lain atau bertentangan dengan ajaran Islam. Yang selanjutnya adalah dasar hukum halal dan haram. Dasar daripada hukum halal dan haram ini yang pertama adalah Al-Quran, kemudian hadis. Al-Quran adalah sumber hukum yang utama dalam ajaran Islam. Segala yang dihalalkan dalam Al-Quran adalah pasti halalnya, dan segala yang diharamkan dalam Al-Quran maka pasti haramnya. Yang kedua adalah hadis. Al-hadis atau as-sunnah berfungsi menjelaskan hal-hal yang dimaksud dalam Al-Quran, menerangkan hukum-hukum yang tidak tersebut secara jelas dalam Al-Quran, dalam merinci hal-hal yang dinyatakan secara umum dalam Al-Quran. Selanjutnya adalah definisi daripada hukum halal dan haram. Definisi ini yang pertama adalah definisi secara umum, adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Kemudian definisi secara khusus adalah halal segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi, atau dilakukan. Sebab-sebab halal dan haram. Halal dan haram bisa disebabkan oleh beberapa zat, sifat, atau proses pengerjaannya. Yang pertama, zat asal. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sesuatu yang haram karena zat asalnya, seperti bangkai, darah, dan babi dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 173. Misalnya, benda apapun yang dicampuri atau tercampur dari babi, maka benda tersebut haram dimakan, diminum, ataupun dipakai oleh umat Islam. Yang kedua adalah zat asal. Perbuatan dan sikap yang sifatnya buruk, mencuri, menipu, judi, atau syirik diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dengan niat, cara, dan hasil sebagus apapun tetap haram. Yang ketiganya adalah proses. Halal dan haram bisa disebabkan oleh prosesnya, atau cara mendapatkannya akan menentukan hasilnya, halal atau haram. Untuk selanjutnya adalah merupakan contoh-contoh makanan dan minuman yang haram. Ini adalah contoh makanan dan minuman yang haram. Contoh makanan dan minuman yang halal, kemudian ada contoh makanan dan minuman yang haram. Itu bersama kita dapat simpulkan bahwa ajaran Islam merupakan segala sesuatu yang diperbolehkan dan dilarang memiliki landasan yang jelas dari Al-Quran dan hadis, yang mencakup segala aktivitas, makanan, dan perilaku yang resmi dengan syariah. Sementara
Haram merujuk pada sesuatu yang dilarang karena bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Penting untuk selalu menjaga diri agar terhindar dari hal-hal haram dengan mengikuti pedoman yang telah ditentukan oleh agama. Selain itu, ada pula kategori yang meragukan dan sebaliknya dihindari agar tidak terjerumus ke dalam yang haram. Dan praktiknya memahami dan membedakan antara yang halal dan haram memerlukan pengetahuan yang mendalam dalam kehidupan setiap hari atau setiap individu diharapkan untuk selalu berhati-hati serta bertanggung jawab dalam setiap tindakannya. Baik adik-adik, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.